Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Rizky Fadilah dan teman-teman sekalian. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan sehat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq dengan NPM 2135101. Saya dari angkatan 21 dengan nomor seri 100 di belakangnya. Suatu kehormatan bagi saya untuk berdiri di sini hari ini mempresentasikan proyek tugas akhir dari mata kuliah program berbasis komponen. Proyek yang akan saya bawakan yaitu sistem e-commerce toko hidroponik modern, di mana sebuah sistem e-commerce yang didedikasikan untuk hidroponik modern. Agar presentasi ini terukur dengan baik, saya telah menyusun beberapa agenda pembahasan. Kita akan mulainya dengan fondasi dari proyek ini, yaitu studi kasus, ada fitur sistem, struktur pengujian, arsitektur teknologi, bagaimana alur kerja dan navigasi dari proyek saya. Nanti kita akan lihatkan demo dari aplikasi ini, serta pencapaian dan pengembangan. Mari kita mulai dari pertanyaan dasar. Everything start with why. Mengapa toko hidroponik? Proyek ini lahir dari sebuah observasi akan kebutuhan platform digital yang khusus pada niche market penjualan produk hidroponik. Saya melihat ada 3 segmen pengguna yang bisa dilayani oleh platform ini, yakni petani modern, kelas hobi, admin toko. Petani itu akses mudah ke produk yang berkualitas. Kita di sini memberikan fasilitas untuk menjualkan produk-produk apa yang kita miliki guna untuk membantu petani-petani kita meneruskan sandang pangan untuk kesejahteraan bangsa serta perekonomian negara. Untuk kelas hobi di lokasi Kota Pekanbaru, masyarakat ini sedang gemar-gemarnya untuk bertanam dengan metode yang lagi booming, menggunakan metode air yaitu hidroponik. Dan untuk admin toko, ini memanajemen dari perlengkapan inventaris untuk penjualan produknya. Jadi admin, petani, dan untuk yang user penjual dan pembeli itu memiliki keuntungan dan benefit masing-masing. Tujuan dari proyek ini membangun platform e-commerce yang user friendly, menyediakan panel admin untuk pengelolaan toko, mengimplementasikan best practice ekosistem Vue.js, menggunakan Vue router dan Binian, mendemonstrasikan integrasi dengan API eksternal yakni JSON server. Dari tujuan tadi, lahirlah serangkaian fitur yang saya implementasikan. Saya membaginya menjadi 2 perspektif, dari sisi user dan dari sisi pembeli, dari user dan dari sisi penjual yakni admin. Perjalanan mereka di aplikasi ini saya rancang agar intuitif dan lengkap. Pengalaman dimulai dari katalog produk, di mana mereka bisa menjelajahi semua item yang dijual. Pencarian dan filter, ada detail produk, tentu saja ada keranjang belanja sebagai wadah virtual sebelum melakukan pembelian, di mana mereka bisa mengatur kuantitas. Proses checkout dirancang sesederhana mungkin, dengan formulir yang tervalidasi untuk meminimalisir kesalahan input. Dan semua ini dibungkus dalam desain responsif, memastikan tampilan tetap optimal baik di laptop, mobile, maupun tablet. Sementara itu, di pihak admin, fitur-fiturnya berfokus pada kontrol dan manajemen. Kita bisa lihat di sini, yang saya tampilkan pada sajian di slide ini. Saat login, admin akan disambut oleh dashboard analitik yang memberikan gambaran cepat mengenai performa toko. Fitur inti ini adalah manajemen inventaris, sebuah sistem CRUD, create, read, update, dan delete, penuh untuk mengelola data produk. Manajemen pesanan, bagian order, memungkinkan admin untuk melacak setiap pesanan yang masuk dan mengubah statusnya. Misalnya dari pending menjadi processing untuk membantu pengambilan keputusan. Ada visualisasi data penjualan dalam bentuk grafik. Dan untuk memastikan integrasi data, setiap form input sudah dilengkapi dengan validasi. Dependensi yang digunakan dalam proyek saya. Mari kita bedah mesin di balik aplikasi ini. Untuk membangun proyek ini, saya mengandalkan tumpuan teknologi atau tech stack yang modern dan rugged.
Vue.js 3 saya pilih sebagai framework utama karena composition API-nya yang sangat powerful untuk mengorganisir logika komponen yang kompleks menjadi lebih rapi dan reusable. Vue Router 4 di sini sebagai sistem navigasi. Proses development bakal dipercepat oleh Vite yang menawarkan hot module replacement super cepat sehingga setiap perubahan kode bisa langsung terlihat tanpa perlu merefresh halaman. Untuk desain antarmuka, saya menggunakan style Tailwind CSS di bagian styling untuk menambah user friendly. Ini untuk bagian front end. Dan kita lihat di sini state management pada pinnya. Suksesor resmi dari Vuex. Saya gunakan untuk state management. Dan untuk backend, saya gunakan JSON server. Dan terakhir, bagian fitur, saya ini menggunakan unit testing. Pastikan kualitas kode melalui unit ini. Manajemen state dengan pinnya. Ya, setelah saya jelaskan tadi, di bagian state management, saya merancang struktur state management yang modular. Data aplikasi tidak disimpan dalam satu wadah saja, melainkan dipecah menjadi 5 store yang punya tanggung jawab masing-masing. Product store berfokus pada data produk. Cart store menangani semua logika keranjang belanja, termasuk menyimpannya ke local storage agar tidak hilang saat di-refresh. Out store menjaga status login pengguna. Order store mengelola data sana. Inventory store mengelola data produk untuk kebutuhan admin bagian create, update, dan delete. Lalu routing dan API. Bagaimana data dan pengguna bergerak di dalam aplikasi? Saya menerapkan 3 konsep kunci, lazy loading, navigation guard, dan dynamic layout. Lazy loading adalah teknik optimasi di mana kode untuk sebuah halaman baru akan diunduh oleh browser saat halaman itu akan diakses. Manfaatnya, waktu muat awal aplikasi menjadi jauh lebih singkat. Ini bisa diibaratkan sebagai satpam digital, yaitu navigation guard. Sebelum pengguna bisa mengakses halaman admin, guard ini akan memeriksa status autentikasi dari PIN-nya. Jika tidak valid, pengguna akan otomatis dialihkan ke halaman login. Dynamic layout. Sistem cerdas yang membuat aplikasi bisa beralih antara layout customer dan layout admin secara otomatis berdasarkan rute yang diakses. Ini bakal ada di folder struktur di router. Untuk integrasi API, saya menggunakan Axios dan melengkapinya dengan interceptor untuk menyisipkan token autentikasi secara otomatis. Ke setiap request yang membutuhkan, saya juga sudah menyiapkan penanganan error dan loading state yang baik. Sehingga pengguna akan melihat ini saat data diambil dan akan mendapatkan notifikasi jika terjadi kegagalan. Lakukan demo aplikasi yang detail. Saya akan memberikan penjelasan teknis. Sekiranya itu sudah cukup. Saya yakin dan teman-teman sudah tidak sabar melihat bagaimana semua ini bekerja dengan praktek. Tanpa lama-lama lagi, let's get demo. Ya, di folder project saya, ini merupakan tampilan project saya, di mana dari sini ada folder SRC, saya menggunakan API client, dan ini aset, CSS, image, main CSS, dan tailwind CSS, menggunakan komponen, composable tidak saya cantumkan, di sini ada admin, out, car, checkout, dan products. Pada dashboard, komponen view, dan lain-lain, saya pisah komponennya seperti apa, dan view cara menampilkannya seperti apa. Oke, langsung saja kita bikin. Kita tampilkan dulu. PM Dev. PM Dev. Oke, sudah muncul. Kita beralih halaman. Sudah muncul ya. Coba
bagian produk hidroponik terbaik. Ini merupakan foto hidroponik, kita tidak perlu pakai brand dan segala macam, tapi kita tampilkan saja. Di sini bisa kita lihat, gagal memuat produk, silakan coba lagi. Salah satu kemungkinan yang bisa kita lihat di sini adalah tampilan front end sudah kita jalankan melalui npm render. Tetapi bagian back end yang kita gunakan tadi pada JSON server belum kita panggil. Mari kita balik lagi ke VS Code. Setelah kita tampilkan, kita split terminal, mari kita jalankan. Loading. PM Render. Oke, loading. Sedang melihat DB.json di sini. Ini ada DB.json. Oke, mari kita munculkan. Mari kita refresh. 1, 2, 3. Ya. Itulah hasilnya, muncul data-data. Ini merupakan tampilan dari login, tapi kita tidak perlu, kita tampilkan dulu di sini. Paket starter kit hidroponik, penggunaan dan lain-lainnya, mini greenhouse portable. Ini semuanya ada di sini. Oke. Bagaimana sih loginnya? Kalau kita ingin login, di sini ada admin, tapi nanti dulu. Saya ingin tampilkan yang berada di dalam VS Code bagaimana saya memanggil data. Di dalam DB.json, ini kita mulai dari user. ID 1 merupakan Muhammad Syafiq, ini admin. Yang kedua ini merupakan, kita panggil, anggap saja pelanggan Budi. Jadi kita panggil budi@email.com dengan passwordnya user password. Oke. Jangan sampai lupa nama akunnya. Namanya budi@email.com. Betul ya. User password. Nah, itulah halaman seperti itu. Bagaimana sistem kerja dari tampilan user? Saat kita klik melihat detail, ini lagi. Kita tambahkan ke keranjang, di sini muncul keranjang menambahkan pop-up 1. Muncul di sini ya. Sembari itu kita keliling-keliling berjalan untuk mencari salah satu dari sini lagi. Kita tambah pompa hidroponik. Selain pompa kita butuh nutrisi, kita butuh benihnya. Hidroton ini belum kita perlukan, kain pelan hidroponik saya butuh, popopik saya butuh, benih saya juga saya butuh. Kita klik keranjang. Nah, ini dia. Barang-barang yang sudah kita beli. Berarti fungsi dari untuk mengklik barang ditambahkan ke dalam keranjang itu berhasil. Dan ini dia langsung menotalkan berapa sebelum. Saat kita memberikan ke sini, ini tampilannya untuk isi alamatnya. Kita isi alamat langsung saja. Buat sana. Proses berhasil dibuat. Ya. Oke, kembali merefresh. Kita logout dulu. Kita login ke bagian admin. Admin hidroponik, maksudnya admin password. Ini merupakan tampilan admin. Di mana di sini ada penjualan bulanan, di sini ada status pesanan. Ini ada pending processing, lagi dalam pengantaran, telah diantar, atau lagi di cancel. Yang saya tekankan ini merupakan manajemen inventaris.
Ini merupakan toko-toko tadi, bisa kita edit, paketnya kita ubah, bla 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 bla. Simpan perubahan. Produk berhasil diperbarui. Menarik bukan? Kita berhasil. Ini tampilan dari Vue.js. Kita singkirin dulu. Kita sedang bersenang-senang. Coba kita hapus pipa paralon PVC. Ya, saya hapus. Diam refresh, pipa paralon tadi sudah hilang. Pada bagian pesanan, ini menggunakan state pin-nya, di mana ada semua pending diproses, dikirim, selesai, dan batal. Ini kita setel. Nah, pelanggan Budi tadi berbelanja 1.505.000, kita lihat detail. Konfirmasi ID pesanan sudah langsung dibikin, total dibayar, informasi pelanggan, email tidak kita masukkan, tidak kita cantumkan. Oke, kita bikin status pesanan sedang diproses. Loading lagi. Kita lihat ya, sedang diproses. Ini pelanggan sudah diproses. Ini tampilan seperti dibatal, selesai, dikirim, diproses, landing, semua. Hasil. Dan di sini juga terlihat. Lagi pending, processing, ini semuanya dihitung. Ini semuanya dihitung. Apa yang terjadi kalau kita bikin pesanan selesai? Kita detail, siapapun itu, hasil dikirim. Oke, refresh lagi. Nah, naik grafiknya. Pendapatan pada hari ini dapat. Setelah berhasil penjualan, grafik mulai menaik. Di sini juga delivered dan sampai. 36,4% dia menghitung dari diagram, dari persenan, termasuk dan item. Dari semua keseluruhan akumulasi, itu diperhitungkan sehingga menampilkan grafik yang baik untuk admin sebagai penjual dari dalam toko ini. Kita kembali lagi dalam presentasi. Oke, unit testing dengan 5 Vitas berhasil dilakukan pada logika bisnis yang krusial seperti tab store, memastikan fungsi seperti add to chart tadi berhasil, remove from chart, dan kalkulasi total harga berjalan sesuai ekspektasi. Hasil 5 pengujian berhasil. Oke. Sebagai penutup, izinkan saya menyimpulkan perjalanan proyek ini dari tahap analisis kebutuhan perancangan arsitektur, coding fitur, hingga pengujian. Ini merupakan sebuah siklus pengembangan aplikasi web modern yang lengkap. Semua tujuan yang saya tetapkan di awal telah berhasil dicapai. Proyek ini bukan hanya sekedar tugas, tapi menjadi kanvas bagi saya untuk menerapkan dan memperdalam pemahaman tentang ekosistem Vue.js. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian yang telah diberikan oleh Bapak Rizky Fadilah dan teman-teman. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan, kritik, ataupun pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.